Pas ketemu produk baru, buat saya ini adalah mainan baru. Begitu juga saat ketemu epoksi hitam ini, akankah dia bisa bikin jatuh hati? Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Oke, kali ini saya bakal ngobrol sesuatu yang mungkin sifatnya sangat personal banget. Bisa jadi ini benar-benar dari sudut pandang saya pribadi, belum tentu objektif. Jadi gini, kalau versi saya, epoksi akan saya manfaatkan sebagai dasaran cat. Jadi misal pas waktu ketemu warna putih, saya juga akan berusaha pakai epoksi warna putih. Atau kalau misal tidak ketemu warna putih, setidaknya pakai epoksi yang warnanya terang banget yang mendekati putih. Kemudian misal saat ini saya bakal aplikasi warna hitam. Nah, yang saya cari adalah epoksi yang warnanya hitam atau minimal warna paling gelap. Kebetulan saya ketemu epoksi hitam ini, produk dari Niken. Dia obatnya warna coklat ya, sering dibilang epoksi NC mungkin. Sebelumnya saya sudah pernah nyobain beberapa merek dan beberapa range harga epoksi yang warnanya hitam juga. Ada yang saya suka dengan daya tutupnya, daya covernya, tapi saya kurang suka dengan harganya. Kemudian ada yang saya suka dengan harganya, tapi keringnya terlalu lambat, padahal performa saya juga suka. Kalau dipakai untuk kerjaan full body, saya demen. Tapi kalau dipakai untuk acara tambal sulam, wah ya ganteng bayaran ngono Besti, mergo kesuwen garingnya. Di lain sisi, ada yang keringnya tidak terlalu lambat, tapi ternyata dia keras banget. Karenanya sampai saat ini saya masih mendambakan ada epoksi warna hitam yang secara performa cakep, kemudian harga pun masih reasonable, jadi masih terjangkau oleh kantong bengkel kecil macam yang kami kelola. Oke, sebagai pengobat rasa penasaran, pertama kali kita aplikasi ini produk, sengaja kita tembak pas kondisi malam sekitar jam 7:30 ya. Kelembapan mulai ada, kemudian suhu juga mulai kurang lebih di bawah 30 derajat. Kemudian thinner kita pakai PU ecer dengan rasio kurang lebih 20-30%. Panel yang kita tembak bahan plastik, ini cover tutup aki Honda Mega Pro yang nanti finishingnya bakal dibikin model-model ala Dove dan ada bintik-bintik kayak jerukan plastik macam kayak gitu. Kita tembak 2 lapis dengan tanpa banyak menunggu jeda, kira-kira ya sekitar 3-5 menit antar lapis. Dari lapis pertama kita langsung kasih tembakan model setengah basah, jadi gampangnya ndak over basahnya juga tidak kering. Hasilnya kita dapat macam kayak begini. Kalau ngomong tingkat lembut atau kasarnya partikel, kami ada suka dengan kelembutannya. Meski entah karena thinner yang kurang bagus atau karena mungkin kita butuh saringan yang lebih rapat lagi. Jadi di beberapa titik kami menjumpai ada macam kayak butiran partikel yang cenderung lebih gede dari teman-temannya. Yang ini tampil seperti ya kayak terpisah dari teman-temannya gitu. Meskipun sebenarnya kalau sekedar macam kayak begini untuk epoksi nanti bakal kita bisa amplas. Cuman namanya kita cari istilahnya gitu, cari pasangan yo Besti yo. Cari produk yang pengen bener-bener kita dapat klik dan ke depan bakal kita pakai untuk penunjang aktivitas, ya
saya pribadi bakal cerewet banget. Susah pokoknya, karepe njaluk murah tapi hasil harus sebagus mungkin. Apa gak mumet? Nah, oke, kalau yang di awal tadi panel yang kita tembak, tidak kita kasih bantuan diangetin dengan hot gun. Jadi mungkin butiran yang tadi muncul karena ada pengaruh kelembapan suhu di ruangan. Nah, untuk panel yang ini kita coba kasih anget dengan bantuan hot gun. Jadi panelnya kita taruh kurang lebih 50 cm dari hot gun untuk mengurangi kelembapan. Ternyata tetap di beberapa titik ada terlihat butiran-butiran yang seperti terpisah dari kawanannya. Teman-teman bisa lihat ada kayak 1-2 titik pasir nempel. Jadi nah macam kayak begini nih, kayak ada yang agak gede dikit begitu. Ya tetap meskipun sebenarnya ini kalau untuk epoksi sih bakal ndak masalah karena ujung-ujungnya nanti juga bakal diamplas. Tapi ya sekali lagi namanya pilih jodoh kan, ya pasti rewel ngono lho besti. Oke, ini panel yang berikutnya, skenario nembaknya juga kita coba kasih anget untuk ngurangi kelembapan pakai di sembur angetnya hot gun. Kemudian pas selesai kita nembak epoksi, ada ide usil yang sekaligus saya pengen ya intinya ngobati rasa penasaran. Jadi panel cover yang tutup aki, karena dia modelnya nanti dibikin ada jerukan dan dikasih finishing doff, sekalian saja setelah umur sekitar 30 menitan dari nembak, kemudian kita coba bantu kasih anget pakai hot gun, ya kurang lebih 10 menit, jadi total sekitar 40-an menit kondisi malam hari. Panelnya sudah mulai bisa diamplas meskipun ngamplasnya ndak boleh over. Jadi ini kita amplas pakai grade 800, pakai amplasnya Asilek model kering, sekedar untuk ngilangi butiran-butiran yang tadi tampil seperti pasir. Kemudian karena warna hitamnya kami melihat sudah cukup untuk dijadikan sebagai pewarna, setelah acara epoksi di amplas kita ndak kasih cat, jadi langsung kita tembak clear doff. Kali ini clear yang kita pakai sama-sama dari produk Niken, kebetulan stok yang ada tinggal ini. Jadi yes, pokoknya tak saut apa sing enek ning ngarepku ngono besti. Untuk bikin hasil finishing model-model jerukan kayak permukaan plastik, coba kita kasih thinner sekitar 20 apa 15% ya, saya lupa ingat. Kemudian spray gun kita buka, jarumnya ndak pol banget, cuman sekitar 1,5 atau 2 ulir, pakai SATA mini jet HVLP nozzle 1,4. kemudian pressure kita kasih maksimal 1 bar, kita tembak jaraknya jauh biar partikel yang nempel ke panel tidak basah kuyup. Jadi memang kita ingin hasil tembakannya muncul jerukan, karenanya kita tembak pakai jarak yang cukup jauh. Terus jarum kita set ndak full wide open, tujuannya biar butiran kabut tetap bisa tidak basah kuyup karena jumlah cairan yang relatif cukup irit. Dengan pressure hanya maksimal 1 bar, tentunya hasil tembakan powernya jauh lebih berkurang dari kalau kita kasih pressure 2 bar. Dengan berkurangnya power, berkurangnya tekanan, otomatis hasil tembakan juga akan lebih kasar atau kalah lembut dengan pemakaian pressure yang lebih tinggi. Dikombinasi jarak tembak yang jauh, kemudian kita nembaknya juga ndak langsung basah di panel, tapi disawur-sawur, gampangnya kita tembak model kering.
tujuannya biar partikel tidak sampai menyatu lumer ke panel dengan cukup baik hingga nanti tembakan terlalu lembut. Nah biasanya kalau nembak clear coat kan pengennya dapat lembut. Nah kali ini kita melawan kodrat. jadi jadi pengennya dapat tembakan clear coat yang ndak boleh lembut, harus terlihat ada jerukan, tapi jerukannya ndak over dan terlihat alami seperti ya jerukan permukaan plastik ala-ala orisinilan. Kalau kita lihat sih ini jerukannya sudah cukup rapi. Cuman kalau ngomong fair, dalam hati kayak ndak terlalu kecil ya jerukannya. Jadi kayak masih kurang gede dikit gitu perasaan dalam hati. Tapi mungkin ini juga sudah layak konsumsi ya. Iki pembelaan ben aku gak usah baleni ngono lho Besti. Oke. Ini mode mungkin teman-teman ndak perlu niru. Jadi setelah epoksi langsung tembak clear coat. Kecuali teman-teman siap mental harus ngulang kerjaan ketika memang ada yang tidak beres. Nah akhirnya setelah jeda sekitar 3 hari, ini panel yang kita tembak kemarin, kita tidak menjumpai sesuatu yang mengharuskan untuk mengulang kerjaan. Seperti misal clear coatnya ndak nempel, atau kejadian misal muncul mendung atau bagaimana. Jadi normal-normal aja. Oke, sekian dulu Besti ya. Test drive pencarian jodoh kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita bakal lanjut tes di skenario kerjaan yang lain, termasuk kemarin 2 panel cover samping box dan tutup bagian belakang yang sudah kita epoksi. Rencana besok bakal kita timbak cat dan clear coat. Impresi ngamplasnya sekeras apa dan senyaman apa pemakaian epoksi ini kita bakal update di video berikutnya. Sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.